Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Farah Ramadhani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang BPSK atau kebenaran dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, di dalam BPSK terdapat 10 sub dan adalah sebagai berikut. Pada saat kalian mendatangi BPSK khususnya di Kota Malang, kalian akan mendapatkan dua brosur seperti yang berikut ini. Brosur berwarna hijau berisi tentang lengkap BPSK seperti apa, dan brosur berwarna biru berisi tentang cara menjadi konsumen kita seperti apa. Nah, beberapa lama-lama saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang BPSK seperti yang telah saya sampaikan di awal. Akan tetapi saya akan menjelaskannya secara singkat. Untuk lengkapnya nanti saya akan taruh dokumennya di description box. Oke, yang pertama, pengertian BPSK. BPSK adalah Badan Penyelesaian Konsumen Sengketa Konsumen yang mempunyai tugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dan juga melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausa baku. Yang kedua, anggota BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Dalam kegiatan penyelesaian sengketa BPSK dibantu staf sekretariat BPSK. Yang ketiga, tugas dan wewenang BPSK. Di sini saya akan menyebutkan 3 aja. Yang pertama, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Yang kedua, memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap penyatuman klausa baku. Yang keempat, cara penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di BPSK dapat dilakukan dengan 3 cara, tergantung pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa, yaitu konsilasi, mediasi, dan arbitrase. Yang kelima, prinsip penyelesaian sengketa di BPSK. Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan berdasarkan prinsip cepat, murah, dan sederhana. Waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari terhitung sejak pengaduan konsumen diterima secara benar dan lengkap oleh Sekretaris BPSK. Yang keenam, pengaduan konsumen. Setiap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak memenuhi aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha melalui BPSK. Yang ketujuh, sengketa yang biasa ditangani berupa makanan, minuman, elektronik, perumahan atau properti, bahan bakar, gas, kosmetik, obat-obatan, sandang, SPBU, PLN, PDAM, perbankan, finance, leasing, koperasi, asuransi, telekomunikasi, transportasi udara, darat, dan laut, jasa pengiriman, layanan kesehatan dan perparkiran, dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan adalah alur pengaduan di BPSK itu seperti apa. Nanti saya akan jelaskan seperti ini. Pengadu membawa form pengaduan berupa bukti-bukti lalu diserahkan kepada sekretaris BPSK, lalu diserahkan kembali kepada ketua BPSK, lalu diserahkan lagi kepada sekretaris BPSK, ditunjukkan kepada majelis, lalu panitra, lalu diberikan surat panggilan. Setelah itu daftar hadir, cara penyelesaian sengketa seperti apa, dan berita acara, dan dihadiri dengan majelis BPSK, teradu, dan pengadu. Lalu dilakukan sidang sebanyak 3 kali dan disesuaikan dengan putusannya. Yang kesembilan, contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh kasusnya. Setelah mengetahui contoh kasus tersebut, perlu dilakukan analisis. Yang pertama, para pihak yang terkait. Syarul Gunawan selaku pengadu dan Menara Properti selaku teradu. Yang kedua, pasal yang dilanggar. Pertama, pasal 7 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, pasal 16 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, BPSK yang berwenang. Menurut kasus tersebut berada di Kabupaten Malang, karena di Kabupaten Malang belum ada BPSK, maka dialihkan pada BPSK Kota Malang. Setelah menganalisis, kita perlu mengisi formulir pengaduan BPSK dengan ketentuan isi yang dibutuhkan dan sesuai dengan kasus yang dialami. Selanjutnya, kasus lanjutan yang kedua. Setelah mengetahui maksud kasus tersebut, maka perlu membuat yang pertama, surat penetapan majelis. Isi surat tersebut sesuai dengan kasus yang dialami. Yang kedua, surat penetapan pandita. Isi juga surat tersebut sesuai dengan kasus yang dialami. Dan yang ketiga, surat panggilan diperuntukkan untuk teradu. Selanjutnya, kasus lanjutan yang ketiga. Setelah mengetahui maksud kasus tersebut, maka perlu membuat yang pertama, surat pemilihan cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan teradu secara langsung di dalamnya. Yang kedua, daftar hadir sidang untuk pendataan siapa saja yang hadir pada saat sidang berlangsung. Yang ketiga, berita acara persidangan untuk pemeriksaan perkara pengadu dan teradu dengan persetujuan panitra, majelis BPSK,
berupa ketua dan anggotanya. Yang keempat, putusan sebagai kesepakatan terakhir antara pengadu dan teradu dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan kasus yang tersebut. Oke, berikut contoh kasusnya. Dan yang 10 dan terakhir, cara menjadi konsumen cerdas, yaitu yang pertama, tegakkan hak dan kewajiban selaku konsumen. Yang kedua, teliti sebelum membeli. Yang ketiga, pastikan produk sesuai dengan standar SNI. Yang keempat, perhatikan label, manual kartu garansi, dan masa kadaluarsanya. Dan yang kelima, beli sesuai dengan kebutuhan bukan dengan keinginan. Oke, kurang lebihnya seperti itu tentang BPSK. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.